Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film yang lagi anget-angetnya yang dirilis tahun ini yang berjudul Joker Followed Dark atau bisa disebut Joker 2 2024, yang merupakan lanjutan dari kisah Joker di film pertamanya. Di film pertama, Joker menghabisi seorang pembawa acara TV. Kali ini, di film kedua, Joker tidak akan beraksi sendirian karena ada karakter baru yang tak kalah gilanya, yaitu Harley Quinn yang akan menemani Joker dalam menjalankan aksinya. Oke, daripada kelamaan dan keburu kalian ikutin tren muka Joker di TikTok, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Kisah dimulai dengan adegan Joker yang muncul bersama bayangannya bernyanyi di sebuah acara TV, tepat sebelum ia menghabisi pembawa acara tersebut. Setelah itu, 3 polisi datang dan menangkapnya. And hillsides enough to climb, and rivers enough to cross, enough to Now is love, sweet love, that is just too little love. Kemudian cerita beralih ke Arthur Fleck alias Joker yang kini dipenjara di Arkham Asylum karena telah membunuh 5 orang. Pembunuhan di acara TV membuat namanya terkenal, tetapi meski begitu, Arthur tetap mendapat penindasan dari beberapa penjaga di sana. Karena dianggap mengalami gangguan mental, Arthur kemudian dibawa untuk menjalani terapi. Di sana, ia bertemu dengan seorang tahanan wanita bernama Harley Quinzel. Lives. Could have been all yours if you hadn't killed 5 people. Sebelum sesi terapi dimulai, pengacara Arthur yang bernama Catherine berencana mempertemukan Arthur dengan seorang psikiater. Catherine yakin Arthur memiliki kepribadian ganda, dan kepribadian lain inilah yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang ia lakukan. Psikiater itu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam gangguan mental yang dialami Arthur sejak kecil, yang disebabkan oleh ibunya. Namun, saat si psikiater meminta kepribadian Joker muncul, Arthur hanya terdiam sampai sesi wawancara selesai. How about Murray Franklin? That's good. Can I tell you what I remember about that night? You came out dressed as Joker and had music, right? My mom and I used to watch it. She liked Murray Franklin as well. Sparkle my teeth. Do you often hear her voice in your head? Kehidupan Arthur di penjara berjalan monoton, merokok dengan tahanan lain, minum obat, dan terus mendapat tekanan dari para penjaga. Keesokan harinya, Arthur mengikuti sesi terapi bersama pasien lainnya, tetapi ia memilih diam dan tidak ikut bernyanyi. Hold it. Group, I want you to welcome Arthur Fleck, an inmate from E Ward in here, but I have been assured he's been I know this might feel strange, Mr. Fleck, a new environment class, to make us whole, to balance the conflicting forces within ourselves. All I ask is that you ready to sing. Okay, let's go. Setelah terapi selesai, Arthur mendekati Harley Quinn yang terlihat tertarik untuk berbicara dengannya. Arthur merasa nyaman bersama Harley dan bahkan mengakui bahwa ia telah membunuh 6 orang termasuk ibunya. Alih-alih takut, Harley malah kagum dengan tindakan Arthur. Ia juga menceritakan bahwa ia berasal dari lingkungan yang sama seperti Arthur dan pernah membakar apartemen ibunya, yang membuatnya berakhir di tahanan. Like 20 times. They wouldn't let me watch it. It was good. Grew up in the same neighborhood. Me and my friends used to take that staircase to school. Give a fuck about me either. My father beat the shit out of me. Well, guess what? Knock, knock. Sorry, kid. Sorry.
When I first saw Jerry Franklin, the whole time I was watching, I kept thinking, his brain's out. Di penjara, sebuah berita menyebut Arthur sebagai monster yang pantas dihukum mati. Namun, Arthur menanggapi berita itu dengan bernyanyi. Tidak terlihat takut menghadapi pengadilan yang akan datang. Bahkan, Arthur tertawa terbahak-bahak meski sebenarnya ia mungkin sedang menutupi kesedihannya. In my life, someone for once, where life leads me. Be strong, for my heart used to dream of someone will make my dreams come true. Won't let sorrow hurt me, not like for once I have someone I know won't deserve more. For once I can say, as long as I know I've got love, I can be the one who needs me. Go on. Bruh. Kemudian, Arthur menerima telepon dari Catherine yang menyarankan agar ia mempersiapkan jawaban untuk wawancara yang bisa meringankan hukumannya. Namun, Arthur tidak peduli dan lebih fokus menuruti perintah seorang polisi untuk menandatangani buku. Arthur kesal ketika polisi itu berkata bahwa mereka akan mendapatkan banyak uang jika Arthur dihukum mati. Arthur dan tahanan lainnya kemudian menonton film sebagai hiburan. Namun, Harley merasa bosan dan mencoba mengajak Arthur keluar. Arthur menolak karena ia jarang mendapatkan kesempatan menonton film. Karena tidak ada pilihan lain, Harley membakar ruangan itu, membuat api mulai membesar dan semua orang panik. Bukannya mengikuti arahan polisi, Arthur dan Harley berlari keluar menikmati momen bersama. Like the stumble bumps to kind of top for first I Crazy? all I can say is tonight I landed pop right and I'm caught up check out. I'll never believe it if I run. Mereka berhasil sampai di gerbang penjara, di mana banyak wartawan yang merekam aksi mereka. Namun, pada akhirnya, polisi berhasil menangkap mereka berdua karena dianggap mencoba melarikan diri dari penjara. Karena kejadian tersebut, Arthur dijebloskan ke dalam ruang isolasi. Last one. You wanna play games on my watch? Di keesokan harinya, Harley sudah ada di ruangan itu dan mencoba memberi semangat kepada Arthur untuk menghadapi sesi wawancara. Harley berharap agar Arthur bisa membuktikan bahwa dirinya telah berubah, sehingga hukumannya bisa diringankan. Harley juga telah menyiapkan rencana bagi mereka untuk hidup bersama jika Arthur nanti dibebaskan. Sebelum wawancara dimulai, Catherine terus mengingatkan Arthur untuk memanfaatkan kesempatan ini agar semua orang tahu bahwa ia telah berubah. Ketika sesi wawancara dimulai, seorang reporter bernama Paddy mengajukan beberapa pertanyaan. Pada awalnya, jawaban Arthur cukup memuaskan bagi Catherine. Namun, lama-kelamaan, pertanyaan Paddy mulai terkesan memojokkan dan menghina membuat Arthur sangat marah. Pertanyaan kemudian beralih ke Harley, terutama mengenai aksi mereka berdua yang terekam oleh wartawan. Hal itu membuat Arthur dan Harley dianggap sebagai sepasangan kekasih yang gila. Arthur mengakui bahwa ia memang jatuh cinta kepada Harley, karena Harley adalah satu-satunya orang yang memahami dirinya. Hello. Take me back to that. What was going through your mind when you pulled out that? Well, Patty, I was going through a lot back then. I blacked out, saw bright light, knowing the difference between what was real or not. Oh, please. Any more real than that? Patty, all I remember from that night vision. Di keesokan harinya, Arthur menghadiri persidangan tahap pertama untuk menetapkan hukuman yang pantas bagi dirinya. Meskipun sudah lama di penjara, masih ada banyak orang yang mendukung aksi Arthur. Namun, bukannya fokus pada persidangan, Arthur malah sibuk mencari keberadaan Harley yang belum juga datang. Please be seated. Are you all right, Mr. Fleck? Okay? Yes, Your Majesty. Just
Please, Mr. Fleck, sit down. Di tahap pertama persidangan, beberapa psikiater dipanggil untuk memberikan kesaksian berdasarkan interogasi yang telah mereka lakukan. Tak lama kemudian, Harley akhirnya datang, dan hal itu membuat Arthur senang. Penuntut kemudian mendatangkan seorang saksi yang merupakan dokter jiwa. Dokter tersebut menyatakan bahwa Arthur sebenarnya tidak mengalami gangguan mental, dan semua aksi kriminalnya dilakukan dengan sadar. Catherine, pengacara Arthur, membela kliennya dengan mengungkapkan masa kecil Arthur yang sangat kelam. Ia menjelaskan bahwa ibunya yang seharusnya melindungi Arthur justru menjadi penyebab trauma yang mendalam. Arthur berusaha hidup normal, tetapi lingkungannya malah membuatnya semakin tertekan. Sehingga kepribadian lain, yaitu Joker, muncul sebagai pelindung bagi Arthur. Saksi lain kemudian membacakan catatan milik Joker yang berisi tentang pengalaman Arthur yang sering mengalami delusi dan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Menurut saksi tersebut, catatan itu ditulis oleh Arthur dengan kesadaran penuh, tanpa campur tangan dari kepribadian lain. Setelah persidangan selesai, Harley menyalahkan Catherine karena dianggap tidak kompeten dalam melawan para saksi. Harley meminta Catherine untuk tidak lagi menjadi pengacara Arthur, karena ia yakin bahwa Arthur mampu menyelesaikan kasusnya sendiri. Sebelum kembali ke rumah sakit jiwa, Catherine menemui Arthur untuk menyampaikan pesan dari Harley. Catherine menganggap permintaan Harley itu bodoh, tetapi Arthur justru membela Harley, karena menurutnya Harley adalah satu-satunya orang yang memahami dirinya. Catherine kemudian mengungkapkan latar belakang Harley yang sebenarnya, mulai dari nama aslinya dan keluarganya. Catherine mengatakan bahwa Harley berasal dari keluarga kaya raya dan hubungan keluarganya dengan Harley baik-baik saja. Meskipun Arthur mencoba tetap mempercayai Harley, perkataan Catherine membuatnya terus berpikir. Listening, we can win this case, and she's He's looking out for me. talking about. We're from the same neighborhood. Awful to her. She had her committed. So just give her. Lee cares about you, sure. I know. Upper West Side with her parents. Her father is not voluntarily committed herself to the hospital and then just checked herself Out. Arthur, I was a bad influence on her, so they separated. did she mention she went to grad school for psychiatry? My point is, she's playing you for a fool. I know what it's like to love somebody. Di keesokan harinya, Harley menemui Arthur di penjara. Arthur mencoba mengkonfirmasi perkataan Catherine dengan menanyakan langsung kepada Harley. Ternyata apa yang dikatakan Catherine adalah fakta. Harley mengakui semuanya, tetapi ia menegaskan bahwa ia tetap mencintai Arthur. Bahkan Harley memberitahu bahwa ia sedang mengandung anak Arthur. Harley yakin bahwa Arthur mampu menyelesaikan kasusnya sendiri, dan setelah bebas, mereka akan hidup bersama. You really check yourself in here? That's crazy. Just because you wanted to meet me? And said what? I'm nobody. Persidangan tahap kedua pun dimulai. Seorang wanita bernama Sophie yang dulunya adalah tetangga Arthur diundang sebagai saksi. Sophie teringat akan perkataan ibu Arthur yang mengatakan bahwa Arthur dilahirkan untuk membawa kebahagiaan, yang membuat Arthur menuruti ibunya dengan menjadi badut penghibur. Namun, semakin lama, Arthur semakin muak dengan para saksi yang terus membahas masa lalunya. Terlebih lagi, Catherine selalu membela hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Arthur. Pada akhirnya, Arthur yang sudah tidak tahan lagi memecat Catherine sebagai pengacara. Arthur memutuskan untuk membela dirinya sendiri di sidang berikutnya. Harley sangat senang dengan keputusan Arthur. Begitu juga dengan para tahanan lainnya, yang mendukung keberanian Arthur untuk melawan orang-orang yang memanfaatkan kelemahannya. Di sidang berikutnya, Arthur tampil sebagai Joker untuk melawan para saksi. Mantan rekan kerja Arthur bernama Gary dipanggil sebagai saksi karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Arthur membunuh rekan kerja mereka, yaitu Randall. Arthur membela dirinya dengan alasan bahwa ia membunuh Randall karena Randall adalah orang jahat yang suka membuli orang lain, termasuk Arthur dan Gary karena bentuk tubuh mereka. Arthur menyatakan bahwa ia hanya membunuh orang jahat seperti para penjaga di penjara yang mempermalukan tahanan seenaknya.
Setelah sidang, para penjaga yang merasa tersinggung dengan perkataan Arthur memukulinya dengan brutal. Namun, beberapa tahanan lain merasa bangga dengan Arthur karena berani melawan penindasan. Fucking rags off. Do to him! Get the fuck up, Ricky! What up? Things are coming, Jackie! Menjelang sidang terakhir, Harley tampil dengan gaya Joker untuk mendukung Arthur. Sidang terakhir pun dimulai, dan kali ini Arthur lebih banyak diam dan melamun. Dalam sidang tersebut, Arthur membuat pernyataan mengejutkan, yaitu mengakui bahwa ia telah membunuh 6 orang termasuk ibunya. Arthur merasa sangat bersalah atas kematian ibunya dan orang lain yang tak bersalah, yang terinspirasi oleh tindakannya sebagai Joker. Menurut Arthur, Joker hanyalah sisi lain dari dirinya yang muncul untuk menghadapi kerasnya dunia, dan ia tidak menganggap Joker sebagai orang psikopat. Pernyataan Arthur ini membuat para pendukung Joker dan Harley yang hadir di ruang sidang kecewa, hingga mereka memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Arthur bersalah dan menjatuhkan hukuman mati atas perbuatannya. Setelah keputusan dijatuhkan, Arthur tertawa meski jelas ia sedang menyembunyikan kesedihannya. Tawa Arthur membuat keluarga korban merasa terhina. Tiba-tiba, pengadilan mendapat serangan bom yang menewaskan beberapa orang di dalamnya. Beruntung, Arthur berhasil selamat dari ledakan tersebut. As to count 3, Arthur Fleck, guilty as charged. Murder and... Arthur kemudian memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur. Dua pemuda penggemar Joker menyelamatkan Arthur dan membawanya pergi dari tempat kejadian agar tidak tertangkap oleh polisi. Arthur kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil dan berniat menemui Harley untuk terakhir kalinya. Sayangnya, Harley sudah tidak mencintai Arthur lagi. Harley mengakui bahwa selama ini ia mencintai Joker, bukan Arthur. Sosok Joker yang tidak pernah menyesali perbuatannya adalah yang membuat Harley tertarik, bukan Arthur yang penuh penyesalan. Pada akhirnya, Harley meninggalkan Arthur. Arthur yang kini kembali sendirian, akhirnya tertangkap lagi dan dikembalikan ke penjara. All we had was the fantasy, and you gave up going anywhere. Not the same guy you fell in love with. Frankly. No, there is no Joker. That's what you said, isn't it? I can't live without you. We're having a baby. Arthur kemudian menjalani sisa hidupnya di penjara, hidup seperti biasa dengan tahanan-tahanan lainnya, sebelum menjalani hukuman mati. Namun, saat akan kembali ke selnya, seorang tahanan memanggil Arthur untuk memberikan lelucon. Tanpa diduga, pria tersebut malah menusuk Arthur berkali-kali hingga Arthur tewas sebelum menjalani hukuman. You on TV. Clown turns and says, well, perfect. Psychopath says, how about... Offense! Son. Dan film pun tamat. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Menurut kalian seru atau tidak? Menurut saya cerita film ini kurang memuaskan dan kalah jauh dibandingkan film Joker pertamanya. Namun, tentu semua itu kembali ke selera masing-masing. Mungkin cukup segini saja alur cerita Joker Followed Darks 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.